Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang selalu memberkati hidup kita, yang kembali menghimpunkan kita di dalam persekutuan orang percaya pada malam hari ini, di dalam ibadah rumah tangga dan ibadah persekutuan perempuan, di mana yang menjadi penghimpun adalah keluarga Ibu Yuliana Baten atau Mama Elsa. Dan untuk memulai ibadah kita persiapkan hati, kita berdiri untuk mengangkat pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, sorak, haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita. Ibadah yang kita laksanakan pada malam ini jadi di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa sampai detik ini kita tetap ada menikmati kehidupan hanya karena kemurahan kasih Tuhan. Betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Sungguh Ia mengenal segala yang kita butuhkan. Karena itu marilah kita mengangkat pujian pribadi yang mengenal hatiku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Karena itu, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kasih setiamu yang selalu melimpah di dalam hidup kami dan tidak pernah meninggalkan kami.
Kami bersyukur karena malam ini Tuhan kembali memperkenankan kami untuk menyatukan hati iman dan pengharapan kepadamu bersama dengan keluarga kekasih kami, keluarga Ibu Yuliana Batten. Ya Tuhan, dalam ibadah kami ini, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Maka suci kuduskanlah hati dan pikiran kami. Layakkan kami untuk berada di sekitar firman-Mu dan memahami, mengerti, agar kami bisa hidup di dalamnya. Tuhan, jauhkan kami dari berbagai perkara yang sia-sia. Dan mari Tuhan bersabda kepada kami, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28 bagi kita. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang selalu setia mendengar, terlebih bila kita hidup di dalam kebenaran firman itu. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah seringkali mendengar kalimat yang berbunyi, tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Tidak ada manusia yang hidup tanpa beban. Dan saya kira kalimat ini memang penting untuk selalu hadir menyapa kita dan mengingatkan kita agar ketika kita menghadapi dan mengalami beban, kita tahu bahwa kita tidak mengalami beban itu seorang diri. Bahwa bahkan ada begitu banyak orang yang mengaku tidak punya masalah, tidak punya persoalan, tidak punya beban, tetapi justru menyimpan 1001 masalah yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, semestinya kita menyadari bahwa memiliki masalah adalah perkara yang wajar di dalam kehidupan kita. Bahkan semakin kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dan semakin mendalam dalam pengenalan akan kebenarannya, maka kita makin memiliki tantangan yang semakin besar pula. Nah, saudara-saudara, sejatinya orang Kristen pasti punya masalah dan tidak akan pernah hilang dalam kehidupannya. Tidak ada orang Kristen yang dewasa imannya namun bebas dari masalah, tidak menghadapi masalah. Tidak ada orang Kristen yang ingin hidup dewasa dan intim dengan Tuhan namun tidak mau menghadapi masalah di dalam hidupnya. Bahkan tidak ada tokoh di dalam Alkitab yang tidak memiliki masalah. Bahkan juga, bukankah mujizat-mujizat Tuhan itu terjadi? Justru yang melatar belakanginya adalah karena adanya sejumlah masalah, entahkah itu berat ataukah ringan. Terkadang iman menjadi sebuah pertaruhan. Apakah kita sanggup hati cobaan hidup yang kita hadapi? Pernahkah terlintas di dalam benak kita bahwa hidup orang lain tampaknya begitu nyaman, enak, sementara kita menderita? Cobalah untuk kita telusuri, maka akan kita temukan bahwa orang lain pun memiliki masalah sendiri. Punya masalah masing-masing. Bisa saja, ini contoh, bisa saja seseorang berkata bahwa hidup di desa itu lebih baik ketimbang hidup di kota. Sedangkan
orang di desa pun berpikir sama. Hidup di kota pasti lebih baik dari hidup di desa. Kalau kita renungkan bahwa dimanapun kita tinggal dan apapun yang kita kerjakan, masalah pasti datang silih berganti di dalam hidup kita. Matahari bisa saja tidak kelihatan oleh karena tertutup oleh awan yang tebal, tetapi bukan berarti matahari itu tidak ada. Nah, saudara-saudara, setiap manusia memiliki pergumulan masing-masing, namun yang membedakan ialah apakah kita benar-benar mengingat Tuhan dan tidak melupakan Tuhan dalam kesemuanya itu. Sehingga ketika beban hidup kita terasa berat kita rasakan, ingatlah kepada Tuhan. Dia selalu dekat dan setiap saat akan memberi kelegaan dan meringankan beban kita. Dia akan selalu setia menunjukkan jalan keluar pada kita dalam setiap kesukaran kita. Tuhan Yesus menawarkan kepada kita di dalam bacaan tadi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekarang bagian kita. Apakah kita mau datang kepadanya ataukah kita merasa sanggup menjalani dan memikul beban kita seorang diri? Saudara-saudara, ingatlah ini. Tuhan sangat mengasihi kita. Tidak akan dibiarkannya kita menjalani hari-hari hidup seorang diri. Sekalipun pencobaan demi pencobaan harus kita jalani, Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Dan ketika ada saat di mana kita terluka, Tuhan akan membalut dan membebat luka itu. Karena itu saudara-saudara, bukalah hati kita untuk Tuhan. Berserahlah agar kuasanya bekerja di dalam hidup kita. Ingatlah ketika Tuhan yang sudah bertindak dalam kehidupan kita, maka tidak ada satupun yang dapat melawan kehendak. Sekalipun banyak yang merendahkan kita, Tuhan yang akan meninggikan kita dengan tangannya. Seperti tertulis di dalam Mazmur 118 ayat 16 mengatakan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Datanglah kepada Tuhan, Dia akan mengangkat beban itu dari pundakmu. Terpujilah Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari untuk sejenak kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Untuk saat teduh kita meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan, sekaligus akan mengiringi ungkapan syukur kita dengan mengangkat pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat mendukung pokok doa dari keluarga Ibu Yuliana Batten. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, dan akan tetap ada kerinduan di dalam hati kami memuliakan namamu, bersyukur kepadamu di dalam segala kondisi yang Tuhan izinkan kami alami. Kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kemurahan kasih Tuhan telah melayakkan kami untuk boleh melaksanakan ibadah pada malam hari ini, di mana keluarga kami, Ibu Yuliana Batten, boleh menjadi penghimpun pada malam ini. Maka bersama dengan seluruh jemaat Tuhan di berbagai tempat saat ini, kami datang menyatukan hati kami, berdoa untuk keluarga kami ini. Bersyukur karena Tuhan memelihara kehidupan Mama Elsa bersama dengan Elsa, sehingga sampai saat ini mereka dalam keadaan sehat penuh selamat dan tidak kekurangan satu apapun. Kami tahu karena Tuhan tidak meninggalkan kehidupan mereka. Kami datang berdoa Tuhan untuk Mama Elsa di dalam mengangkat segala pekerjaan yang telah Tuhan karuniakan kepadanya. Sekecil apapun pekerjaan itu, kami percaya ada kuasa Tuhan yang besar yang selalu hadir di dalamnya untuk memberkati pekerjaannya, mengaruniakan kesehatan yang baik, kekuatan kepada Mama Elsa di dalam mengangkat pekerjaannya, di dalam mengemban tanggung jawab sebagai orang tua tunggal bagi anak kekasih Elsa yang akan memelihara, mendampingi anak kekasihnya di dalam tuntunan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengaruniakan kepadanya kesanggupan mengangkat tanggung jawab ini dengan penuh syukur, penuh sukacita. Tuhan akan selalu mencukupkan segala sesuatu yang ia butuhkan bersama dengan anak kekasih Elsa, sehingga dalam perjalanan kehidupan mereka, mereka tidak akan kekurangan satu apapun. Ya Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk anak kekasih Elsa yang rencana akan aktif kembali di dalam bangku sekolah pada tanggal 13 Juli. Mohon berkati anak kekasih Tuhan Elsa, boleh tumbuh sehat selamat dalam pemeliharaan Tuhan. Perjuangannya di bangku pendidikan, kami percaya diberkati Tuhan, sehingga harapannya, cita-citanya boleh terwujud karena Tuhan yang menuntunnya. Rancangkanlah masa depan yang terbaik baginya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua yang ada di kampung dan saudara yang ada di Mamuju. Dalam segala keberadaan mereka pun kami percayakan dalam tangan kuasa Tuhan. Berilah sehat selamat kepada mereka, sehingga mereka menjalani hidup dengan penuh sukacita di dalam tuntunan Tuhan. Sekalipun berjauhan bersama dengan Mama Elsa dan Elsa, kami percaya Tuhan akan selalu mempersatukan mereka di dalam doa hanya kepadamu saja. Ya Bapa di dalam surga, kalau Ibu Yuliana Batten bersama dengan anak kekasih Elsa punya pergumulan-pergumulan lain, kami yakini Tuhan ada memberi kekuatan, memberi jalan keluar, bahkan kemenangan dalam pergumulan apapun itu. Ya Bapa di surga, seluruh jemaat-Mu pun kami percayakan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati hidup mereka, Tuhan lindungi mereka, sehingga semuanya tetap sehat selamat, pekerjaan pun diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit, untuk mereka yang dalam proses pemulihan. Ibu Martina Bura, Mama Eki, Adrian Petrus Toding, Bapak Andarias Kombongkila, Albert Musa, Raiti Randa, bahkan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain. Berikan jamahan-Mu kepada mereka, karena kami percaya kuasa Tuhan sanggup memberi kepulihan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berilah damai sejahtera-Mu, pulihkan keadaan bangsa kami. Untuk pemerintah kami karuniakan hikmat bijaksana. Untuk para medis yang bertugas di dalam masa pandemi, Tuhan berkati mereka, beri sehat selamat kepada mereka.
Ya Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk persembahan yang telah kami berikan, berkenanlah atasnya. Dan biarlah setiap berkat-Mu yang ada pada kami selalu mampu kami syukuri di hadapan-Mu Tuhan. Inilah doa kami, ini syukur kami. Kami percayakan seluruh hidup dan kehidupan kami di dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mempersatukan kami dalam doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat pujian, Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita, dengan berserah sepenuhnya kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan dan juga berkat bagi kita. Teruslah muliakan nama Tuhan, jadi berkat bagi sesama kita, dan dengan iman kita terima jaminan berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan di dalam Roh Kudus memimpin, memelihara, menopang, dan terus memberkati Ibu Yuliana Batten bersama dengan anak kekasih Elsa, memberkati kehidupan seluruh jemaatnya dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu Yuliana Batten bersama dengan anak kekasih Elsa yang sudah boleh menjadi penghimpun pada malam ini. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang selalu setia mengambil bahagian di dalam ibadah yang kita laksanakan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.